Hai Go7 Lovers, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Kali ini Mai akan mereview film drama misteri China berjudul The Reincarnation Land. Dirilis pada tanggal 25 Januari 2022, diproduksi oleh Dongyang Liu by Film dan disutradarai oleh Dai Yilin, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Nan Sheng sebagai Zhang Jingqing atau Xiaoli, Zhang Jiahang sebagai Yang Xin, Diana Dai sebagai Bai Shitong, dan Wu Junyi sebagai gadis penari. Film ini bercerita mengenai gadis kembar yang kehidupannya sangat berbeda. Mereka dipisahkan karena sebuah tragedi pembantaian yang menewaskan kedua orang tuanya, di mana sang kakak dibesarkan oleh seorang jenderal di kota modern, sementara sang adik yang hidup sebatang kara di desa bawah tanah bak neraka. Akankah nasib mempertemukan mereka? Dan siapa yang terlibat atas pembantaian kedua orang tua mereka? Untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan review selengkapnya. Paras yang cantik, tubuh yang molek akan membuat mata siapa saja terpana, tak terkecuali oleh penduduk kota Luoyang. Pemandangan yang sensual seperti itu sudah terbiasa bagi mereka. Lain Luoyang, lain pula Buliangjing, merupakan desa bawah tanah yang mayoritas warganya rentan dengan kekerasan dan huru-hara. Jangankan bersolek, mandi saja mereka enggan. Pantas saja desa tersebut mendapat julukan neraka bawah tanah. Suatu hari, seorang gadis yang bernama Xiaoli mendapat kesempatan ke atas menuju kota Luoyang untuk menjalankan tugas dari seseorang yang menitipkannya kepala anjing untuk diberikan kepada seorang gadis dan lelaki kerdil di toko peti. Laoban, 是鬼王派你来的吗？我就先走了。 Seusai menjalankan tugas, Xiaoli meluangkan waktunya untuk menikmati keramaian dan gemerlapnya kota Luoyang yang belum pernah dia lihat sebelumnya di desa Buliangjing. Tak lupa dia mengambil tang hulu secara diam-diam. Masih di kota yang sama, seorang gadis yang bernama Zhao Jingqing bergegas lari menghampiri ayahnya yang merupakan seorang jenderal. Kisah pilu harus dihadapi seorang diri mengingat ayahnya akan dieksekusi mati dalam waktu 24 jam dengan dakwaan melalaikan tugas dalam menjaga keamanan kota Luoyang. Sadar ayahnya difitnah, dia memutuskan untuk mencari kebenarannya dengan mendatangi desa Buliangjing untuk menemui peramal. Yang Xin mengungkapkan bahwa pintu masuk desa tersebut berada di dalam sebuah makam. 我爹是被冤枉的。 那个地方有没有连朝廷都不知道，只是传闻入口在宅分之内。 Untuk yang kedua kalinya, Xiaoli mendapatkan tugas yang sama, yaitu dengan mengantar kepala kerbau di kota Luoyang, tepatnya di Sanggar Dongxiang. 王公子，这就走了呀？下次再重组。Seorang penari bernama Liu Yu yang merupakan primadona Dongxiang mendapat kesempatan untuk memanah seorang pria. Sesuatu yang buruk terjadi ketika tiba-tiba api berkobar hebat membakar tubuhnya. Sontak peristiwa tersebut memancing kedatangan Yang Xin yang merupakan penjaga kota. Yang Xin yang mendapati Xiaoli berada di TKP tanpa basa-basi, Yang Xin buru-buru membawanya pergi. Xiaoli yang tidak mengenal Yang Xin tentu saja dibuat keheranan adanya pria yang mengaku kenal dengannya. Bukan tanpa alasan, Yang Xin mengira bahwa Xiaoli adalah Jingqing yang akan menyusup ke desa Buliangjing. Di sisi lain, Jingqing memberanikan diri mendatangi makam untuk memasuki desa Buliangjing. Setibanya di dalam, dia dibuat tercengang akan situasi di desa Buliangjing yang berbanding terbalik dengan kota Luoyang yang selama ini dia tinggali. Beruntung, Jingqing berhasil menemukan si peramal yang tidak lain merupakan Bai Shitong, sahabat Xiaoli. Bai Shitong yang mengira Jingqing adalah Xiaoli lantas buru-buru membawanya masuk.
Tak berlangsung lama datanglah segerombolan bandit yang menawan anak lelaki dan meluapkan amarahnya kepada Qingqing yang mereka pikir Xiaoli. 你串通小鬼，抢了原本属于我的鬼牌，这是。 Qingqing yang jago kungfu tak butuh waktu lama untuk melumpuhkan sekawanan bandit. Sontak peristiwa tersebut membuat Bai Shitong keheranan, mengingat Xiaoli yang tak mengenal kungfu. Rupanya Bai Shitong mulai sadar bahwa yang di dekatnya bukanlah Xiaoli melainkan orang lain. Seketika itu Xiaoli muncul dengan Yangxing. Tentu saja Qingqing yang melihatnya dibuat tercengang adanya seorang gadis yang mirip dengan dirinya. Bai Shitong yang sedikit mengetahui riwayat Xiaoli mengungkapkan bahwa ayahnya pernah bilang Xiaoli tidak berasal dari desa Buliangjing. Ayahnya memungut Xiaoli di jalanan. Yang Xin yang mendengarnya lantas berspekulasi bahwa kemungkinan terbesar mereka adalah anak kembar. 我爹说捡到你的那天，街上一个人都没有。是意外跌落到这里。你们俩会不会是失散多年的双？ Untuk memastikannya, Qingqing memutuskan untuk kembali ke kota Luoyang dan menanyakan langsung kepada ayahnya. Setibanya Qingqing menemui ayahnya, dia harus menelan pil pahit ketika memergoki mereka akan membawa ayahnya untuk dieksekusi. Mengingat belum waktunya, Qingqing dengan tekad bulatnya membawa ayahnya melarikan diri, meski langkahnya dihalangi oleh sejumlah prajurit. Atas bantuan Yang Xin, mereka dapat meloloskan diri dengan bersembunyi di desa Buliangji. Tuan Zhao yang terperangah melihat gadis yang mirip dengan putrinya lantas berusaha mengingat masa lalu, di mana malam itu seorang wanita bersimbah darah mengetuk pintu rumahnya dan memberinya bayi perempuan untuk dirawat. Sejak saat itulah Tuan Zhao menganggap bayi tersebut adalah putri kandungnya. Sesuatu yang mengejutkan terjadi di kota Luoyang, di mana seorang pria yang merupakan tukang cukur terbakar dengan sendirinya. Sontak peristiwa tersebut membuat penduduk Luoyang ketakutan. Tak ingin mati konyol, para penduduk berkumpul untuk menerima air suci Laut Tiongkok Timur dari lelaki tua yang bernama Sun Tzu. Untuk meyakinkan mereka, Sun Tzu memberikan air suci tersebut kepada seekor rubah. 不想被天火烧死，徐寅。 Benar saja, dalam hitungan menit seluruh warga berdesakan berebut air suci. Qingqing dan Yang Xin yang merasa curiga dengan air suci tersebut mengambil sedikit untuk diteliti lebih lanjut oleh Bai Shitong. Setelah meneliti cukup lama, kecurigaan mereka terbukti benar ketika Bai Shitong mendapati kandungan racun yang terdapat dalam air suci tersebut, di mana racun itu tanpa warna dan bau serta dapat menyebabkan kegilaan. Beruntung racun tersebut masih memiliki penawarnya. Untuk mencari tahu siapa dalang dibaliknya, mereka memutuskan untuk pergi ke toko peti. Terjawab sudah misteri yang selama ini belum terpecahkan ketika gadis yang terbakar di sanggar tari Dongxiang tiba-tiba muncul, diikuti dengan munculnya si tukang cukur rambut dan selanjutnya penyihir gila. Tanpa basa-basi, si tukang cukur rambut melayangkan parang miliknya ke arah mereka. Perkelahian pun pecah, di mana mereka saling baku hantam. Pada akhirnya gadis penari tewas disusul oleh si tukang cukur rambut. Qingqing yang kewalahan melawan penyihir gila mendapat pertolongan dari ayahnya meski harus kehilangan nyawa. Tampaknya lelaki kerdil yang berada di balik jubah penyihir tak ingin kehilangan lawannya. Yang Xin yang melihatnya lantas melayangkan pedangnya. Setelah pertarungan usai, mereka mulai mengetahui penyebab terbakarnya sendiri orang-orang, di mana sebelum mereka terbakar,
tubuh mereka terlebih dulu dilumuri lilin dan mengoleskan alkohol dengan batu api, sehingga menimbulkan kobaran api. Mereka berspekulasi adanya persekongkolan jahat yang bertujuan menimbulkan ketakutan dan kepanikan rakyat Luoyang. Scenes berpindah di kota Luoyang ketika kaisar tiba untuk menenangkan hati rakyat yang dilanda ketakutan. Bukannya tenang, yang ada malah sebaliknya ketika salah satu dari warga tiba-tiba hilang kesadaran dan kejang. Tidak hanya satu orang, banyak dari mereka yang ikut kejang-kejang dan hilang kesadaran. 动起来，快跑！鬼王，你就是一个彻头彻尾的大骗子，就是真凶的藏身之处。 Karena semua rencana liciknya sudah terbongkar, Sun Tzu memutuskan untuk melarikan diri. Beruntung aksinya berhasil digagalkan oleh rakyat Buliangjing. Karena merasa terdesak, Sun Tzu menawan bocah cilik untuk dijadikan jaminan. Sun Tzu beralibi semua yang dilakukan semata-mata karena dendam dengan kaisar. Di mana 25 tahun yang lalu, Sun Tzu memerintahkan pasangan suami istri yang merupakan kedua orang tua si kembar untuk mencuri kitab rahasia milik kaisar. Naas, aksi pasangan tersebut diketahui oleh kaisar. Tak ingin keturunan Sun Tzu mempelajari kitab terlarang. Alhasil kaisar memutuskan untuk membunuh 9 generasinya. Sementara Sun Tzu membantai pasutri tersebut karena menganggap merekalah yang bertanggung jawab atas kemalangan yang menimpa dirinya. Xiao Liang mendengar pengakuan itu pun lantas memungut padi kemudian menebalkannya ke muka Sun Tzu. Kesempatan itu digunakan Bai Shitong untuk membunuhnya. Tak mau ketinggalan, Xiao Li juga turut serta membunuhnya. Seketika itu Sun Tzu roboh dan tewas. Dan cerita pun selesai.